Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Holilo dari kampus Universitas Nusa Putra, Prodi Teknik Elektro. Di kesempatan ini saya akan coba mengulas mengenai perancangan rangkaian elektronika beserta simulasinya menggunakan software Electronic Workbench atau yang biasa disebut dengan EWB. Jadi software EWB ini sebagai suatu wadah untuk kita dalam merangkai rangkaian elektronika dan juga mensimulasikannya, jadi memudahkan kita dalam menganalisa ataupun memastikan apakah rangkaian yang kita ingin buat ataupun tuju itu benar atau tidaknya. Oke, jadi di sini saya akan coba merangkai dan mensimulasikan beberapa rangkaian dan juga mengenalkan ikon-ikon yang ada pada si software Electronic Workbench ini. Oke, kita langsung saja kita mulai merangkai rangkaian yang pertama dulu. Jadi rangkaian yang pertama yang kita akan buat yaitu bernamakan rangkaian pembagi tegangan resistif. Jadi si satu rangkaian ini sebagai pembagi tegangan DC yang sederhana. Oke, kita mulai. Pertama kita butuh dulu ini tegangan DC, terus resistor. Jadi kita klik pada ikon yang kita ingin masukkan, terus kita seret. Memang sih terlihatnya kayak acak-acakan, tapi itu tinggal kita klik lagi gitu ya, baru si yang tadi acak-acakan itu bakal hilang ya. Terus voltmeter di sini nih, voltmeter, dan juga ground ada pada menu ini. Oke, kita rapikan. Kita rotate resistornya. Karena kita membutuhkan 2 resistor, kita copy paste aja. Oke, kita langsung sambungkan ya, ataupun bisa sebut dengan penjamperan ya. Pertama, kita dari ground ini masuk ke sumber tegangan DC, terus masuk ke resistor, terus masuk ke resistor lagi, terus masuk ke ground. Sorry, belum tersambung. Dan ini voltmeter ya, jadi voltmeter ini sebagai pengukur tegangan. Kita tarik aja, terus kenain ya ke bagian ini. Sorry.
Tegangan yang kita perlukan di sini adalah 10 volt. Terus untuk resistansinya sebesar 500 ohm. Jadi kalau kita untuk mau mengubah, kita tinggal klik aja ikon itu, terus kita rubah apa yang kita mau. Ini juga sama 500 ohm. Ini udah ya, jadi kita tinggal ini aja, tinggal simulasi, tinggal running. Oke, untuk merunningkan untuk rangkaian pada software AWB ini di sini ya, terletak pada bagian ujung atas sebelah kanan. Kita klik. Ini hasilnya lah. Ini hasil pengukuran menggunakan voltmeter. Ini sebesar 4999. Itu kalau yang bisa disebut apa? Kalau dibulatkan ini 5000 ya. 5000 ini dapat dari mana? Ini dapat dari perkalian antara tegangan 10 volt dikali resistansinya 500 ohm. Hasilnya 5000 volt. Jadi ini suatu rangkaian sebagai pembagi tegangan resistif. Jadi rangkaian untuk membagi rangkaian pembagi tegangan DC yang sederhana. Kayaknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya. Rangkaian yang kedua, kita akan merangkai rangkaian yang bisa disebut generator fungsi dengan tampilan bar graph. Jadi kita akan menampilkan ikon baru yang ada pada software AWB ini. Pertama, kita butuh ground. Terus ini ya generator fungsinya. Di generator fungsi itu pada pada menu ini ada pada ini nih. Nah, tinggal select aja. Terus kita butuh sinyal beragraf ya, sinyalnya gimana ya? Ini nih, ini yang ini kita tarik karena kita butuh 2, jadi copy paste saja. Terus kita butuh penanda ya, atau bisa disebut dengan output. Kita memasang lampu ya. Nah ini kita butuh lampu 2 karena sinyalnya juga 2. Kita rotate dengan cara mengklik kanan, rotate, atau bisa dengan klik Ctrl R sama. Terus kita butuh ground 2. Kenapa kita butuh 2? Karena kita menggunakan sinyal atau beragrafnya juga 2. Oke, langsung saja kita sambungkan, kita jumperkan. Oke, yang pertama kita butuh menyambungkan ground
ke common dari generator fungsi ini. Terus kita butuh sumber dari ini yang apa ya, yang bergambarkan, yang bertanda ini negatif. Terus dari sinyal masuk ke lampu. Susah juga. Sorry ya, kurang rapi ini. Kita sambungkan ke sini. Terus ini dari probe positif kita masuk ke lampu. Terus ini sinyal bergerak, kita masuk ke lampu, masuk saling terhubung sama sinyal bergerak dengan lampu. Terus ini outputan dari sinyal bergerak, kita ke ground, sama ini juga kita ke ground. Besarnya dari sinyal bergerak ini sebesar 1 volt ya, masing-masing 1 volt. Nah, kita ubah spesifikasi pada generator fungsi ini. Oke, kita jelasin dulu. Jadi di sini kita menggunakan ground, generator fungsi, lampu, sinyal bergerak, dan juga ground. Ini jadi generator fungsi. Di sini tuh ada 3 ini ya. Nah, ada 3 icon, yaitu yang pertama ini probe negatif sebagai sumber, sebagai aliran ya, sebagai aliran arusnya. Terus juga yang positif sebagai aliran arusnya, dan yang tengah ini disebut dengan common. Common ini itu langsung tersambung pada ground ya. Oke, kita isi spesifikasinya. Oke, jadi spesifikasinya itu frekuensinya sebesar 1 Hz. Terus ini data cycle-nya 50%. Terus amplitudenya sebesar 10 volt. Terus ini sinusnya kita menggunakan bentuk gelombang sinus, dan juga offsetnya 0. Oke, kita simulasikan ya. Coba simulasikan dengan meruningkan. Nah, jadi seperti ini nih. Ketika kita simulasikan, nah, ini artinya aktif ya. Jadi kita bisa mengetahui bentuk sinyal yang ditampilkan. Kalau kita stop, sekarang kita lanjut ke rangkaian ketiga. Oke, rangkaian ketiga ini kita akan merangkai beda icon lagi ya, jadi ada penambahan icon lagi nih. Rangkaiannya bisa disebut dengan menggunakan osiloskop untuk menyelidiki sinyal dari fungsi. Oke, kita gambarkan. Jadi di sini kita butuh lagi yang namanya generator fungsi. Sorry. Ini. Nggak bisa ya. Kita pasang dulu ground.
Kok nggak bisa ya? Udah. Terus kita butuh ini masih kayak tadi ya ininya. Kita masih butuh sinyal bergerak 2. Terus juga lampu 2. Lampu di sini. Oh ya, kita butuh ikon tambahan. Ini kita akan memasukkan yang namanya osiloskop. Osiloskop ini ada bagian menu ini. Terus kita klik ini nih. Kita select saja. Nah, inilah yang disebut dengan osiloskop. Kita jumperkan ya. Ini masuk ke common dari ground. Terus dari sumber negatif ini masuk ke LED depan lampu. Terus ini dari sinyal bergerak ataupun display ya. Terus dari probe positif ini sorry kesini ke lampu ke LED. Terus ini dari LED ke sinyal bergerak. Terus dari sini kita langsung ke ground. Dari sinyal bergerak kita masuk ke ini terhubung dengan ground. Dan dari sini nih, jadi icon yang kita gunakan nih pada si osiloskop ini yang kita sambungkan itu hanya pada satu channel ini, channel A. Kita sebut saja channel A. Kita sambungkan ke sini, ke probe positif. Kita rapikan. Oke, kita rubah pada spesifikasi ini. Oh ya, untuk sinyal bergeraknya kita tetap pakai 1 volt tegangannya. Terus untuk sinyal fungsi generatornya kita rubah dulu spesifikasinya. Mungkin spesifikasinya masih seperti itu ya, masih kayak sama kayak ini. Jadi ini frekuensinya masih menggunakan 1 Hz. Terus deity cycle toleransinya pakai 50%, terus amplitudenya 10 volt dan offsetnya 0.
Terus untuk ini osiloskop, spesifikasi osiloskop ini kita menggunakan bentuk gelombang sinus. Terus kita isi di sini untuk time base-nya 0,50 second per different. Terus untuk karena kita ini hanya menggunakan channel A, kita menggunakan tegangan 5 volt per dip ya. Terus untuk posisinya 0,0. Oke, itu saja. Kita langsung coba simulasi ya. Kita running. Nah, ketika kita runningkan hampir sama ya. Jadi sama-sama rangkaian yang kedua ini nih. Cuman perbedaannya itu karena ini menggunakan osiloskop, jadi kita bisa melihat bentuk gelombang pada tampilan osiloskop ini. Oke, seperti inilah. Kita stop. Sekarang kita lanjut ke rangkaian 4. Di rangkaian 4 ini kita akan merangkai rangkaian yang disebut dengan menyeting resistor redaman ke 100 ohm. Kita pindahi frekuensi generator fungsi dari kita akan merangkai rangkaian yang keempat ini. Rangkaian ini bisa disebut dengan mengemudi sirkuit LRC dengan gelombang persegi. Jadi LRC itu adalah suatu ini ya, di suatu rangkaian itu ada induktif dan resistor dan juga kapasitif yang saling terhubung gitu. Makanya disebut dengan rangkaian LRC maksudnya. Kita rangkai saja. Seperti biasa kita butuh ground. Terus kita butuh induktif. Ini nih ya, induktif tuh yang ini. Terus kita butuh juga ini nih. Kita butuh generator fungsi. Nggak bisa ya. Kita pasang dulu resistor. Butuh resistor dan juga kapasitif ataupun kapasitor. Kita rotate dengan klik kanan, rotate. Terus kita butuh ini juga, butuh osiloskop ya. Apa ya?
kita taruh di sini. Terus untuk ini kita nggak tahu nih, kurang ngerti, saya nggak bisa ngambil menu baru lagi gitu, icon baru lagi dari menu. Oke, kita jumper dari ground, kita masuk ke common. Terus dari probe positif ini kita masuk ke induktif. Terus dari induktif ini kita masuk ke resistif. Terus dari resistif, ini tuh bedanya, kalau tadi kita ini memakai osiloskop ini hanya satu channel, kita sekarang pakai dua channel. Sekarang kita masuk ke channel B dari resistor ini. Terus dari kapasitif ini saling terhubung dengan channel B dan juga resistor. Terus ini dari kapasitif, output kapasitif ke ground. Belum. Sorry ya, gak rapi nih. Dari sini dari channel A ini ya, kita dari probe dari channel A ini kita masuk ke salah satu outputan dari induktif. Terus ini dari trigger input, dari kan kita masuk ke ini probe positif. Kita rapikan. Oke, jadi rangkaian ini kita mengemudi sirkuit LRC dengan gelombang persegi. Jadi gelombang yang akan ditampilkan ini pada osiloskop ini gelombang persegi sekarang. Oke, kita isi dulu ini. Ini kita rubah dulu satuannya dan spesifikasinya. Kita menggunakan 10. Terus ininya satuannya H. Oke, terus resistornya kita menggunakan 1 kilo ohm udah. Terus untuk kapasitornya kita menggunakan 100 mikrofarad. Untuk generator fungsinya kali ini beda ya, kita isi ini frekuensinya sebesar 5 Hz, terus ini 50%, tegangannya 10 volt. Untuk osiloskopnya kita rubah ini menjadi 0,05 second, time base nya 0,05 second. Terus tegangan dari channel A nya jadi 10, tegangan 10 volt per dip. Terus untuk channel B juga sama, tegangannya kita 10 volt per dip. Terus untuk levelnya ini kita 0,060.
enggak ya. Oke, kita simulasikan saja ya, kalau sudah. Jadi seperti ini lah. Oh ya, sorry. Jadi bentuk gelombangnya itu persegi. Nih. Jadi seperti ini lah. Ketika kita merunningkan, jadi bentuk sinusoid, bentuk gelombang segini jadi seperti ini. Oke, kita stop. Sekarang kita lanjut ke rangkaian yang kelima. Oke, karena ini udah agak cukup ya kayak. Sorry, ini agak error. Kita hapus dulu karena tempatnya tidak cukup. Oke, sorry. Kita pakai file new aja. Ini adalah gambar rangkaian yang kelima. Jadi gambar rangkaian kelima ini kita akan menggambar satu rangkaian yang bisa sebut rangkaian ini menggunakan dioda untuk memperbaiki gelombang sinus. Jadi kita akan menggunakan offset posisi Y pada ruang lingkup untuk memisahkan jejak saluran channel A dan juga saluran channel B. Oke. Pertama, kita masih membutuhkan osiloskop. Terus kita membutuhkan dioda. Ini dioda biasa ya. Nah, kalau sini sekarang kita menggunakan sumber tegangan AC. Terus kita butuh ground, juga resistor. Kita rotate CTRL-E. Oke, kita jumper saja. Ini masuk ke sumber tegangan AC ya. Dari dioda kita masuk ke channel A. Terus resistor nih masuk ke channel B. Sorry. Ini dioda tuh harusnya masuk ke channel B, bukan A.
ini untuk channel A kita masuk ke outputan dari outputan dioda. Terus dari resistor ini kita ke ground. Oh ya, perlu ketahui ini pada tadi saya lupa belum menjelasin ya, ini tuh pada siloskop ini ada 4 icon. Yang pertama ini untuk channel ya, untuk kedua channel ini channel A, contohlah kita sebut channel A, ini channel B, dan yang ini tuh sebutnya trigger input. Terus yang ini kita sebutin ini tuh ground, jadi ini untuk saluran ke ground nantinya. Kita rubah dulu spesifikasinya. Oh ya, kalau untuk resistor kita ini 1 kilo ohm udah. Oh ya, untuk tegangan AC nya ini kita menggunakan 12 volt AC. Terus dioda udah. Oke, untuk spesifikasinya ini pada oscilloscope kita rubah dulu. Untuk time per base nya kita menggunakan 5,00 milisecond nih per dip, 5,00 milisecond per dip. Terus untuk channel A nya kita menggunakan 10 volt per dip nih. Terus posisinya kita rubah ini ke min 1,20. Oke. Untuk channel B kita menggunakan tegangan 10 volt per dip sama sini 0,0 dan levelnya 0,0. Oke, karena sudah selesai rangkaiannya, kita langsung simulasikan saja, kita runningkan. Seperti inilah gelombang yang tampak pada oscilloscope ini, seperti ini jadinya nih, kecepatannya seperti itu. Oke, kita stop. Sekarang kita lanjut ke rangkaian yang ke-6. Rangkaian yang ke-6 ini kita bisa sebut rangkaian ini menghaluskan gelombang sinus yang diperbaiki menggunakan kapasitor. Kita butuh, sebetulnya rangkaiannya hampir sama kayak tadi, cuman perbedaannya kita hanya menggunakan kompon icon mikro kapasitif. Kita drag. Sorry, ada kesalahan. Oke. Kita masih menggunakan tegangan volt AC. Kita masih menggunakan tegangan volt AC. Terus ground. Terus dioda. Terus resistor. Dan juga kapasitifnya. Satu lagi kita masih menggunakan oscilloscope. Saya seperti dari sini.
lagi. Oke, kita langsung jumper saja. Ini ke ground dari sumber positifnya. Sumber ini masuk ke dioda. Terus kita ratet dulu ini. Dari sini kita masuk ke resistor. Resistor. Terus ini tuh kita masuk ke channel B. Kita masuk ke channel B. Kita ini rotate. Ini dari kapasitif masuk ke channel B. Terus outputannya kita masuk ke ground dan juga dari resistor ke ground. Oke, kita ini rubah dulu karena kita menggunakan 12 volt tegangan AC per 60 Hz per 0 pasang. Terus kita resistornya menggunakan 1 kilo ohm dan ini kita menggunakan kapasitornya 10 mikrofarad. Terus kita spesifikasinya, ini dari channel A ini masuk ke salah satu inputan dioda. Sorry. Kita rapikan dulu. Udah mungkin seperti ini. Tinggal spesifikasinya kita rubah. Jadi di sini kita time busnya menggunakan 5,00 milisecond per deep. Terus ininya tegangannya 10 volt per deep. Terus untuk posisi horizontalnya kita menggunakan 1,20 dan untuk channel B nya tetap 10 volt per deep dan tekanannya 0,0 dan laptopnya tidak ada. Oke, karena udah selesai rangkaiannya, kita simulasikan. Jadi ini bentuk gelombang yang tampil pada oscilloscope ini seperti ini jadinya nih. Nih kecepatannya, pergerakannya seperti ini. Kita lanjut ke rangkaian yang ke-7. Rangkaian ke-7 ini kita sebut rangkaian ini dengan menggunakan dioda Zener untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan dalam diagram sirkuit. Jadi kita bisa melihat Zener diberi dengan nama dengan tipe BZP49C8P2. Jadi untuk mendapatkan satu rangkaian ini untuk mendapatkan tipe dioda Zener yang kita inginkan ini, mengklik pada Zener generik dan juga melihat daftar dioda Zener yang nyala yang tersedia pada ikon-ikon yang ada pada EWB ini. Oke, kita langsung saja mulai rangkaiannya. Kita rancang rangkaiannya. Kita tetap menggunakan sumber tegangan pol AC, terus ground, terus
kapasitif, terus resistor. Nah yang biasa terus juga resistor kita menggunakan 2 resistor. Oh yang membedakan di sini tuh kita menggunakan bukan hanya dioda biasa, tapi kita juga menggunakan dioda Zener. Itu pada icon ini, kita pilih yang ini nih. Nah ini yang kita sebut dioda Zener. Kita rotate, ini gak usah. Terus kita masih menggunakan oscilloscope. Kenapa ya? Susah untuk di-copy misalnya ini. Harus mutusin dulu jumpernya. Oke, ini paling atas. Oke, kita jumper dari ground, kita masuk ke sumber. Terus ini dari saluran sumber masuk ke dioda, terus outputan sini. Oh ya, ini kapasitornya kita rotate untuk mempermudah. Ini kita masuk ke kapasitif, terus ini resistor masuk ke tersambung sama kapasitif. Terus ini kita nyambung ke dioda Zener. Terus kita sambungkan ini resistor ke sini. Terus ini kita channel A masuk ke salah satu inputan dioda, kita rapikan. Terus ini untuk channel B kita masuk ke sini. Terus dari kapasitif, outputan sensitif kita masuk ke ground semua ya, dari dioda Zener juga. Dan resistor. Jadi kita rubah dulu besar tegangannya sebesar 20 volt, tegangan AC. Terus kapasitifnya kita menggunakan 10 mikrofarad. Terus untuk resistor 1 kilo ohm, dan untuk resistor ini kita menggunakan 100 ohm. Oh ya, karena kita harus menggunakan tipe dioda Zener BZP49, kita klik 2 kali, terus kita masuk ke sini, pilih 1, terus kita cari deh apa yang kita mau. Nih sorry BZP49. Ini nah, C8P2. Nah, sekarang kita udah berhasil masukin label ataupun tipe dari dioda Zener ini. Terus ini kita rubah spesifikasinya. Sini kita menggunakan time bias sebesar 5,00 milisecond per deep. Terus untuk tegangannya 10 volt per deep, tapi terus ini kita rubah ya positionnya jadi 1,60. Terus ininya kita menggunakan 5 yang channel B nya 5 volt per deep.
Oke, sudah. Karena sudah, kita langsung saja jalankan. Jadi gini nih, jadi tampilan gelombang yang muncul pada osiloskop tuh jadi gini, kecepatan sama pergerakannya seperti ini dan bentuknya. Jadi yang bawah tuh channel A ya, yang di atas tuh yang B, channel B ya. Kita stop. Sekarang kita lanjut ke rangkaian yang selanjutnya, itu yang ketujuh. Kita sebut rangkaian ini menggunakan osiloskop untuk memeriksa berbagai tegangan di sirkuit untuk membuat perbandingan antara saluran A dan juga B. Jadi rangkaiannya tidak jauh beda sama yang tadi yang sebelumnya. Susah untuk di copy ini. Sorry. Kita ke file new aja dah. Oke, kita ke rangkaian yang ketujuh. Masih rangkaian yang ketujuh. Masih rangkaian yang ketujuh. Kita seperti biasa menggunakan ground, terus tegangan sumber tegangan AC, terus dioda, terus kapasitif, terus tadi dioda Zener, dan juga resistor. Kita menggunakan 2 resistor. Dan juga osiloskop. Sorry. Oke, kita tinggal langsung jumper saja sekarang. Ini kita rotate, jangan lupa rotate, sini rotate. Oke, kita jumper dari ground, kita masuk ke sumber seperti biasa, terus masuk ke dioda. Dari sini kita masuk ke resistor. Dari resistor ini kita masuk ke store lagi. Sini kita rotate dulu. Dari sini kita masuk ke resistor. Terus ini itu kita sambungkan ke channel B. Terus dari channel A
kita langsung ya lupa, ini kapasitif, kita sambungkan ke sini. Dari channel A itu kita langsung nyambung ke kapasitif. Sorry susah. Langsung nyambung ke kapasitif. Oke, dari sini dari resistor, outputan resistor kita langsung nyambung ke ground. Terus dari sini cut. Oke, kita rubah. Ini kita menggunakan tegangan pol AC sebesar 12 volt. Terus kapasitifnya kita menggunakan 10 mikrofarad. Terus resistor ini kita menggunakan 100 ohm. Terus untuk resistor ini kita tetap 1 kilo ohm. Dioda kita menggunakan seperti tadi. Ini ya, BJ4 49 C8 P2 ini. Terus ini kininya kita rubah. Untuk time base nya kita mungkin 5, sorry ini 5,00 milisecond per dip. Terus ininya tegangan 5 volt per dip yang channel A. Terus yang B juga sama 5 volt per dip 0,00, terus ini 0,0. Oke, udah. Ini udah selesai rangkaiannya. Kita langsung. Nah, jadi gini nih. Tampilan gelombang yang muncul seperti inilah. Jadi enak ya menggunakan aplikasi WB ini. Kita bisa melihat secara langsung, kita bisa bersimulasi. Bisa simulasi secara langsung. Stop. Kini sekarang rangkaian terakhir kita sebut rangkaian yang terakhir ini, yaitu memeriksa ukuran riak pada tegangan DC, bahwa kita menghubungkan kedua saluran ke titik yang sama. Jadi channel A di set ini untuk tegangan DC nya nanti kita 5 volt per dip. Terus monitor untuk tegangan DC channel B kita setting jadi AC AC 10 mV per dip. Mungkin itu saja tuh yang bedanya, sehingga makin kecil ya yang channel B, karena sulit untuk memicu dari tegangan yang hampir konstan. Kita menggunakan mesin pemicu eksternal untuk memicu langsung pada peluang sinus masukan. Oke, kita langsung saja gambarkan rangkaiannya. Pertama kita butuh masih tegangan pol AC ya, terus ground, terus dioda, kita
sebelah sini kasih jarak. Terus kapasitif, terus dioda jener lagi, terus resistor, kita rotate, kita pakai 2 resistor, kita membutuhkan ini lagi ya, siloskop lagi. Oke, kita langsung jumper saja. Dari sini, dari ground kita ke sumber tegangan. Di sini kita masuk ke dioda. Terus ini kita rotate. Terus ini juga kita rotate, jangan lupa. Dari sini kita jumper ke resistor, terus dari resistor kita masuk ke dioda jener. Terus ini kapasitif juga nyambung ke sini. Terus dari resistor ini kita nyambung juga ke dioda jener dan resistor lainnya. Terus ini langsung kita ke ground. Resistor ini ke ground. Sorry. Terus ini dari dioda jener. Terus ini dari resistor. Terus ini dari channel A kita masuk ke channel A itu kita masuk ke sini. Terus dari channel B juga masih nyambung di sini. Sorry. Nah, seperti inilah. Nah, ini kita rubah. Dengan AC kita butuh 12 volt. Terus untuk mikrofaradnya ini kita pakai 500 ya. Sekarang kita pakai 500 mikrofarad. Terus resistor ini kita menggunakan 100 ohm. Kita rubah menjadi ohm. Terus untuk ini kita menggunakan jenis dioda jener B2P CB B2P 49 CB 8P2. Terus resistor ini 1 kilo ohm, ini 100 ohm, dan spesifikasinya kita rubah. Bakal balikan lagi. Ininya kita menggunakan time base nya 5,00 milisecond per dip. Terus untuk tegangan di channel A 5 volt per dip. Terus posisinya 0,0. Cuman kalau berbedanya ya, untuk yang ini kita berbedanya di channel B. Di channel B ini kita menggunakan tegangannya 10 volt per dip, dan ininya kita menggunakan AC bukan DC. Alirannya, salurannya sini kemana.
Jadi nanti pun gelombang yang tampil pun akan beda. Karena ini udah selesai, kayaknya kita running kan. Nih jadi gini nih, saking cepatnya ya. Import per div. Nah seperti inilah bentuk gelombang yang muncul tampil pada oscilloscope. Kita stop. Jadi intinya setidaknya kita bisa bisa merangkai dan merangkai ataupun merakit rangkaian dengan menggunakan software EWB dan juga mensimulasikan, dan juga kita bisa mengatur ataupun menyeting dari toleransi ataupun spesifikasi yang kita mau gitu. Setidaknya kita mengetahui hal itu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya mau minta maaf. Mudah-mudahan ulasan yang saya tampilkan ini, yang saya sampaikan dan jelaskan ini bisa bermanfaat, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.